Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih-solihah? Tetap semangat belajar dari rumah ya. Pelajaran kita hari ini berkaitan erat dengan video yang di awal tadi. Subtema 2 mengenai pengaruh gaya terhadap gerak. Untuk lebih berkahnya, mari kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengaruh gaya terhadap gerak ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, bahwa setiap benda yang diam akan selalu diam jika tidak diberikan gaya. Di video kali ini kita akan belajar mengenai pengaruh gaya terhadap gerak. Jadi gaya itu dapat mempengaruhi gerak. Pengaruh gaya terhadap gerak yang akan kita pelajari pada video kali ini ada 5 macam. Yang pertama, bahwa gaya dapat mempengaruhi atau mengubah benda bergerak menjadi diam. Yang kedua, gaya dapat mempengaruhi atau menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Yang ketiga, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Yang keempat, gaya dapat mempengaruhi cepat lambatnya gerak suatu benda. Dan yang terakhir, gaya dapat mengubah bentuk benda. Lalu bagaimana sih contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Tonton terus video hingga akhir ya. Pengaruh gaya terhadap gerak yang pertama dapat kita lihat di video yang di awal, yaitu ketika mobil atau kendaraan yang semula melaju perlahan melambat lalu diam. Nah, itu menandakan bahwa gaya dapat merubah benda bergerak menjadi diam. Nah, tadi kan semula mobil itu melaju, kemudian dia berhenti. Nah, jadi si sopirnya itu memberikan gaya terhadap mobil tersebut sehingga mobil yang semula bergerak menjadi diam. Lalu contoh yang lain apa ya? Ya, tepat sekali, yaitu ketika penjaga gawang berusaha untuk menghentikan bola yang melaju ke gawangnya, atau ketika penjaga gawang menangkap bola supaya bolanya tidak melesat masuk ke dalam gawang. Jadi penjaga gawang tersebut menghentikan gerak bola yang akan masuk ke gawangnya. Pengaruh gaya terhadap gerak yang kedua, yaitu video yang di awal dapat kita lihat contohnya, yaitu ketika penjaga sekolah membuka gerbang sekolah. Yang semula gerbang itu dalam keadaan diam, kemudian dibuka sehingga gerbangnya bergerak. Lalu contoh yang lain apa ya? Pengaruh gaya terhadap gerak yang ketiga, yaitu gaya dapat merubah arah gerak benda. Oke, masih berhubungan dengan video yang di awal, dapat kita lihat dari mobil yang bergerak, yang semula bergerak ke depan, perlahan dia itu memutar arah atau berbelok ke kanan. Jadi mobil yang semula bergerak akan merubah arah gerakannya karena diberi gaya oleh si sopirnya. Lalu apa contoh yang lain? Misalnya ketika sedang bermain voli atau bermain bulu tangkis, di mana ketika hook yang mengarah pada lawan kemudian diberikan smash terhadap hook tersebut sehingga arah geraknya berubah, yang semula ke arah kita atau berbalik ke arah lawan. Seperti itu. Atau bola yang sedang dioper ke kita ketika bermain bola lalu kita tendang kembali ke arah yang berbeda, maka itu menunjukkan bahwa gaya dapat mempengaruhi arah gerak benda. Seperti itu. Pengaruh gaya terhadap gerak yang keempat, yaitu gaya dapat
mempercepat atau memperlambat gerak satu benda. Masih berhubungan dengan video sebelumnya, semula mobil yang bergerak perlahan melambat dan ada motor yang di sebelahnya tetap berjalan cepat. Jadi kendaraan itu dapat dipercepat atau diperlambat, bergerak cepat atau bergerak lambat tergantung gaya yang diberikan oleh sopirnya. Contoh yang lain dapat kalian cari di kehidupan sehari-hari. Terakhir, yaitu gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya, ketika kalian berkunjung ke tempat pembuat gerabah, di mana tanah liat yang semula tidak berbentuk akan dibuat menjadi gerabah yang sangat bagus yang memiliki nilai jual yang tinggi. Lalu contoh yang lain apa ya? Misalnya ketika kalian membantu orang tua kalian dalam membuat kue, di mana tepung atau adonan tepung yang semula tidak berbentuk, kalian bentuk menjadi donat atau kalian bentuk menjadi bentuk yang kalian suka. Contoh-contoh yang lain dari pengaruh gaya terhadap gerak dapat kalian cari di dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada pertanyaan mengenai materi ini, silakan tuliskan pertanyaan kalian di dalam kolom komentar atau bisa juga melalui Wapri atau WA Group. Oke, sekian dari Ustazah, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.